jumpa pemirsa Dewa TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu bahagia dan luar biasa. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, tema kita luar biasa sekali ya pemirsa ya, yaitu Jejaring Dewan Kesenian Kota Batu. Dan di kesempatan kali ini sudah hadir tamu spesial kita jauh-jauh dari Kota Batu. Halo Mas. Halo, ya. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih sudah berkenan hadir Mas Anwar. Terima kasih juga Mbak. Mas Anwar ini selaku Ketua 2 Bendahara DKKB ya, Dewan Kesenian Kota Batu. Begitu Betul. Mas ya. Bagaimana kabarnya Mas? Baik. Gimana Mbaknya sendiri juga? Baik juga, terima kasih sudah berkenan hadir. Tadi bagaimana perjalanannya dari perjalanan Kota Batu? Batu Malang lumayan ini agak padat ya. Udah musim-musim liburan kan, jadi ya lumayan harus nyari jalur-jalur tikus. Nggak mudik ini mau lebaran? Asli Batu. Oh, asli Batu. Kemudian keluarga juga asli Malang semuanya mungkin, jadi nggak pernah mengenal mudik. Oh gitu, iya ya, tetap semangat ya. Sebentar lagi lebaran ya Mas. Iya dong, harus selalu. Iya, ngomong-ngomong soal tema kita pada kesempatan kali ini yaitu Jejaring Dewan Kesenian Kota Batu. Saya hantarkan dulu bahwa sejak terbentuknya di tahun 2021, Dewan Kesenian Kota Batu yang biasa disebut DKKB berkomitmen melayani masyarakat di ruang lingkup kerja advokasi, kemudian pendampingan organisasi, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan sektor kesenian. Juga nilai adat, kearifan lokal dalam dinamika kebudayaan di Kota Batu. Lantas, kemudian apa saja yang sudah dicapai pada kurun waktu 2 tahun sejak terbentuknya? Oke Mas, ini bahasnya, aduh, banyak ini ya Mas ya, karena tugasnya Dewan ya Mas ya, Dewan Kesenian ini banyak sekali saya baca ini ada melayani masyarakat di ruang lingkup kerja advokasi dan lain sebagainya. Betul. Nah, jadi itulah Dewan Kesenian itu banyak selama ini kan sudah lahir dari tahun 70-an ya di beberapa kota gitu ya. Dari tahun 70 tapi tergantung dengan daerahnya masing-masing. Seperti Batu ini kan sebagai daerah baru kan. Sejak 2001 sebenarnya secara de facto atau secara organisasi embrio Dewan Kesenian itu dari tahun 2005 sudah ada. Tapi sebagai kumpulan-kumpulan yang cuman sekumpulan seniman dan budayawan untuk berkumpul sebagai perwakilan kesenian atau budayawan itu sendiri. Belum dibangun secara perkumpulan yang punya legal formal dan punya pelayanan yang jelas. Jadi sebelum kami 2021 kami dibentuk dan dikukuhkan oleh Wali Kota Batu, walaupun kami juga unsur masyarakat saja. Sebelumnya hanya kerja untuk melaksanakan acara-acara gitu. Jadi kesannya adalah Dewan Kesenian Kota Batu dengan teman-teman yang berbasis sanggar ataupun perkumpulan atau paguyuban itu nggak ada bedanya. Jadi ada kesan bahwa Dewan Kesenian Kota Batu itu hanya I.O. kesenian atau event organizer. Padahal kalau kita kembali lagi ke semangat awal pendirian adanya Dewan, ya kami mencoba kembali ke situ. Justru ini adalah kerjaan utama kami kembali ke dasar, kembali ke awal. Apa sih spirit dan tujuan utama dari dibentuknya adanya Dewan Kesenian Kota Batu? Itu termasuk Dewan Kesenian di seluruh Indonesia ya. Karena Dewan Kesenian di kota daerah ini kan tidak tersambung tapi memang otonom sendiri-sendiri. Jadi isunya seperti tadi kayak kami advokasi, kemudian bikin pendampingan organisasi, itu adalah salah satu sub yang sesuai dengan ke isu lokal gitu. Jadi isu lokal bahwa di Batu itu butuh tentang advokasi dari teman-teman yang sanggar ini, mayoritas kebanyakan di Batu itu adanya sanggar seni tradisi. Kesadaran untuk bisa bermanajemen, kemudian legal formal itu kan masih perlu ada pendampingan. Nah isu itu yang kami ambil. Jadi kami tidak mengambil semua bidang kesenian dan budaya itu kayak apa ya, kayak serakah kan nanti ya. Jadi ini fokus terhadap seperti sanggar begitu kan? Sanggar, grup kan, semuanya basisnya namanya grup lah. Grup seni ataupun kelompok seni ataupun perkumpulan seni ataupun lembaga-lembaga adat, lembaga kebudayaan, itu kan basisnya komunal-komunal. Biasanya kelemahannya teman-teman ini
mereka sudah bagus secara konten dan secara tujuan organisasinya, tapi secara manajerial organisasinya ini kadang masih lemah. Minimal indikatornya apa? Legal formal, misalnya tidak punya akta hukum gitu. Nah, padahal kalau bicara perkumpulan organisasi, ini legal standing ini hal yang mendasar banget gitu. Nah, itu yang kami coba untuk masuk, itu salah satunya. Kemudian advokasi terkait regulasi, Mbak. Peraturan-peraturan, misalnya di desa itu perlu didorong adanya lembaga-lembaga adat yang diperdeskan lewat musyawarah desa. Nah, mekanisme-mekanisme itu biasanya di teman-teman ini, kita masyarakat ini kan awam ya. Nah, kami mengambil memfasilitasi teman-teman untuk paham di bidang itu. Nah, di Batu ini kebetulan kan basisnya pedesaan. Walaupun kota, walaupun ada kelurahan, tapi secara kultur Batu ini sangat desa banget gitu. Jadi misalnya patembayan, kemudian bagaimana warga itu mencari solusi itu dengan rembuk desa atau musyawarah desa gitu. Nah, kami masuknya di situ. Local wisdomnya itu masih ini ya, kental sekali kalau di kota wisata. Sangat kental. Indikatornya kan ada selamatan desa itu. Iya, betul. Semuanya judulnya selamatan desa. Mau itu kita nggak ada sekat administrasi ya. Itu mau kelurahan mau desa semuanya selamatan desa. Di situ ada selamatan mata air dan segala macam gitu. Jadi Dewan Kesenian ini mencoba untuk kembali ke spirit awal, ke roh bahwa pendirian sebuah dewan itu adalah bekerja untuk melayani di aspek yang lebih substansif gitu loh. Jadi lebih spesifiknya adalah bahwa jangan sampai Dewan Kesenian kesannya adalah menjadi pesaing adanya sanggar itu sendiri. Jangan. Bahwa kami adalah rumah besarnya kelompok seni, lembaga adat, lembaga-lembaga kebudayaan, itu rumah besarnya di Dewan Kesenian gitu. Jadi segala permasalahan, misalkan ada permasalahan dalam hal kesenian, kelompok-kelompok seni atau adat dan lain sebagainya, itu bisa bisa kumpul di situ. Bisa kumpul rembukan dengan Dewan Kesenian seperti itu. Artinya kami memfasilitasi untuk bisa jadi titik temu ya. Gitu. Solusinya bisa didapat dari misalnya desa A punya problem, ternyata solusinya ada di desa B. Jadi di sanggar A punya problem atau di sanggar B ini punya hal yang bagus. Nah, kami mencoba untuk menjadi titik temu. Kalau semacam analoginya adalah semacam terminal ya. Itu yang paling mudah. Jadi titik temu dari trayek mana ketemu dengan menyambungnya di situ. Itulah kerja dewan yang kami ambil. Kami mencoba menghindari ketika tawaran-tawaran untuk membuat event itu kami hindari. Kenapa? Ya karena memang itu domainnya adalah yang membuat event adalah komite-komite. Baik. Sanggar-sanggar itu sendiri. Yang membuat ya. Yang membuat, yang mengerjakan gitu. Kecuali kayak event yang kongres kebudayaan gitu, pekan kebudayaan, itu pun pelaksananya adalah komite-komisi yang ada di Dewan Kesenian itu sendiri. Begitu ya. Tadi Mas Anwar menyampaikan bahwa Dewan Kesenian ini dibentuk oleh wali kota ya, diresmikan ya, dilantik. Bukan, hanya dikukuhkan bahwa keberadaan kami di Kota Batu diakui. Baik, jadi bukan dibentuk dikukuhkan. Yang bentuk ya masyarakat. Jadi bahwa keberadaan Dewan Kesenian itu ada. Ada, iyalah. Kan representasi pemerintah kota itu kan wali kota ya. Baik. Representasi masyarakat itu kan pemerintahnya. Pemerintah itu representasinya adalah wali kota. Keberadaan kami ketika dikukuhkan, bukan dilantik ya. Dikukuhkan supaya memang ada masyarakat yang bergerak di Dewan Kesenian. Itu aja. Udah titik itu berhenti. Sampai di situ. Ya. Setelah dikukuhkan oleh pemerintah ya, di sini wali kota begitu ya. Pada saat zaman kapan itu? Setiap 5 tahun sekali ada pergantian pengurus lewat musyawarah daerah, Musda. Jadi kami di kepengurusan kami adalah Musda 2021. Ya tentu supaya kami diakui oleh publik Kota Batu, representasinya adalah lewat wali kota mengukuhkan, sehingga publik tahu sudah ada Dewan Kesenian yang baru. Gitu. Sebelumnya juga begitu. Sebelumnya juga begitu ya. Sejauh ini peran dari wali kota tersebut bagaimana? Apakah mensupport penuh? Ya jadi mitra aja, jadi teman. Kan kami itu kan mitranya salah satunya ada Pentahelix ya, dari government. Di situ di government kan ada 3, ada eksekutif, wali kota, kemudian ada legislatif, ketua dewan, juga yudikatif di
aspek hukum, misalnya Kejari ataupun kepolisian ataupun di aspek militer gitu kan. Kemudian yang kedua adalah akademisi, ya akademisi perguruan tinggi, sekolah. Kemudian yang C itu pentahelixnya adalah community, yaitu komunitas, ya sanggar, kemudian kelompok-kelompok seni, kemudian lembaga-lembaga adat ataupun kelompok-kelompok kebudayaan. Kemudian juga dari teman-teman media yang juga seperti Dama TV ini kan kita sama ya, jadi bermitra. Terus yang terakhir juga dari private sector ataupun pelaku swasta, pelaku bisnis swasta. Jadi semuanya kita setara. Mitra begitu mitra. ya. Jadikan mitra. Baik. Nah, untuk Dewan Kesenian Batu sendiri ini background dari anggota atau ketuanya ini apakah bergerak dalam bidang seni ataukah bidang lain begitu? Yang ada karena saya lihat profilnya Mas Anwar ini kan berpendidikan begitu ya. Terus habis itu punya ini apa namanya ilmu-ilmu tentang hukum begitu. Kalau boleh tahu backgroundnya mereka ini apa? Ketuanya, anggota dan lain sebagainya. Tentu di organisasi Dewan Kesenian sendiri kita bagi dua, ada komite. Nah, komite ini adalah yang dilatar belakangi oleh disiplin-disiplin seni itu sendiri ataupun disiplin budaya. Misalnya komite ritual adat dan nilai-nilai tradisi. Nah, itu kan teman-teman yang biasa untuk ujub tungo, yang ngerti tentang kebudayaan, nilai-nilai adat gitu ya. Kemudian bagaimana metri, itu di komite. Dia yang isi adalah orang-orang yang berdasarkan latar disiplin seninya. Gitu. Kemudian ada komite musik, ya tentu yang mengisi adalah komite pemusik. Musisi itu kan mulai dari produser, player, termasuk promotor, publisher, itu musik. Terus ada komite teater, ya gitu kan, berarti ya orang teater. Jadi berdasarkan disiplin seninya. Kemudian ada komisi, di komisi humas. Nah, berarti orang yang paham, yang punya latar belakang tentang kepiaran. Nanti Mbak bisa nih, kalau gabung di Dewan Kesenian, biasanya di humas nih kan, di kepiaran hubungannya dengan media, dengan government, tadi dengan pentahelix tadi. Ada komite hukum. Nah, ini teman-teman advokat nih, yang paham bagaimana jalur hukum. Kemudian ada komite litbang, penelitian dan pengembangan. Ini teman-teman yang sukanya riset dan bikin kreasi-kreasi baru. Jadi sampai ada ininya ya, latar belakangnya beda-beda gitu, sesuai dengan mungkin keinginan dan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan jalurnya masing-masing. Iya. Kita lanjutkan kembali ya Mas Anwar ya, setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan juga Mas Anwar dari DKKB, ya Dewan Kesenian Kota Batu. Ya Mas, tadi kita sudah bahas banyak ya Mas ya tentang profil dari Dewan Kesenian Batu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, dalam 2 tahun ini berjalan, adakah rapat kerja Dewan Kesenian Kota Batu yang sudah dijalankan? Bisa kasih bocoran pada pemirsa, Mas Anwar? Kami apa saja? Udah 2 kali nih. Jadi 2 kali, tahun ketiga 2023. Jadi 2021 terakhir, kemudian kami bikin rapat kerja itu awal 2022. Karena itu tadi, jadi Dewan Kesenian ini sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang seni dan budaya yang otonom ya, semuanya mandiri. Kami tahun pertama untuk rapat kerja itu kita bikin namanya peta jalan, Mbak. Organisasi kalau nggak punya peta jalan ini berkata kita punya kendaraan, punya bensin, punya penumpang, tapi nggak tahu mau kemana, gitu kan? Ini mau liburan kemana? Gitu. Ini mau, makanya kita bikin peta jalan selama 5 tahun ke depan, sesuai dengan periodisasi kami. Jadi 2022, start awalnya kan 2022 nih, efektif gitu ya. Ngapain nih tahun pertama 2022 ini? 2022 kami bikin mapping. Ternyata selama ini Dewan Kesenian belum punya mapping tentang seberapa besar potensi, kemudian secara kuantiti, secara kualitas gitu ya. Mapping seni, budaya, adat yang ada di Kota Batu itu sendiri. Ini dasar banget. Supaya apa? Kami bisa kerja, bisa melakukan apapun berdasarkan dengan data. Itu nomor 1 data. Kemudian yang kedua kami melakukan konsolidasi. Bentuk organisasi yang tadi bentuk komite dan komisi ini kan sesuatu yang baru. Sebelumnya Dewan Kesenian di Kota Batu itu ya hanya ada ketua, sekretaris, bendahara. Adanya kok komite sesuai disiplin seni tadi itu
semacam tidak fungsi ya. Ya karena wajar, memang kemampuan dan daya dukung finansialnya masing-masing orang kan berbeda ya. Nah kebetulan kami di Dewan Kesenian yang periode ini itu diisi anak-anak muda. Jadi masih punya semangat jiwa muda. Juga masih muda. Iya, masih muda sih. Jiwa muda terus. Yeah. Nah, itu yang bikin kami ini semacam ada gasnya itu agak kenceng gitu loh. Daripada saya sebelumnya juga di kepengurusan Dewan Kesenian yang sebelumnya. Cuman dengan tim yang mungkin untuk diajak lari itu ya ngos-ngosan lah gitu. Nah, akhirnya kami coba untuk membagi peran untuk yang teman-teman yang sudah mulai agak umur, kami jadikan penasehat. Biar kami yang anak muda ini juga nggak ngawur gitu. Jadi walaupun kelihatan kenceng tapi tetap sesuai koridor. Ada yang mandu lah dari yang senior-senior ini. Nah 2022 mapping ternyata luar biasa sekali. Dari mapping itu aja sampai hari ini kami belum selesai. Itu hanya 24 desa kelurahan, Mbak. Artinya dari 24 desa kelurahan itu kerjanya ternyata sangat banyak dari segi mapping. Kemudian kami mendorong adanya jaminan sosial untuk teman-teman pelestari punden. Itu tahun pertama, akhirnya alhamdulillah bisa lolos Jupel, juru pelihara untuk punden di Batu itu ada 150 punden. Itu per bulan dapat insentif. Nah itu kan kerja-kerja yang nggak nampak ya. Iya. Yang kerja-kerja bukan, eventnya apa nih? Kami memang bukan event. Kalaupun event itu biasanya dari usulan dari anggota ataupun dari penasehat. Misalnya ada anugerah kebudayaan tahun 2022, kami bikin dengan Romo Sindu, penulis buku nasional dari Kota Batu, yang dia setiap tahun pulang untuk bikin sesuatu kepada kampung halamannya. Nah kita bikin namanya anugerah kebudayaan Kota Batu. Nah itu pun dari usulan. Kami hanya untuk Sinoman Wiyoto. Jadi bukan penyelenggaranya aja. Kami bisa backupnya di situ. Baik. Itu yang raker tahun pertama. Nah raker tahun kedua ini setelah mapping kami coba untuk di tahun kedua ini mulai ada kemandirian organisasi, kemandirian finansial gitu. Karena kami ini kan perkumpulan ya, yang tidak disupport oleh siapapun ataupun tidak di bawah organisasi besar yang lain. Berarti ini adalah memang inisiatif begitu kah? Otonom banget. Perkumpulannya sendiri ini berarti biayanya dan lain sebagainya memang dari masing-masing semua. kah? Bumbu Podomoro kalau istilahnya orang Batu itu. Iya, gimana itu maksudnya? Bumbu Podomoro ya udah patungan saweran. Nah makanya kami dicoba tahun kedua, embrionya tahun pertama kemarin kami coba untuk bikin unit-unit usaha. Di ADRT kami itu memperbolehkan perkumpulan Dewan Kesenian itu bikin usaha yang berbasis profit. Ada profitable-nya untuk kas organisasi. Seperti gitu. UMKM begitu kah? Enggak lah, yang lebih gede lah. Masa saingannya biar levelnya nggak di situ. Karena ini kan contohnya? Gerakan besar ya. Jadi bukan UMKM. Kalau UMKM biar teman-teman aja yang jalan di sanggar. Misalnya teman-teman sanggar bikin udeng, jualan dupa itu biar teman-teman. Kami di Dewan Kesenian mungkin bantu untuk aktivasi brandnya. Bagaimana packagingnya bagaimana gitu, terus kita saluran digital marketingnya gitu. Kita bikin kolek atau yang sudah kami mulai itu dengan wisata seni, wisata seni budaya. Misalnya Mbak punya sanggar nih, ada proses latihan kan, itu bisa dipaketin untuk dijual ke wisatawan. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi bukan menjadi pesaingnya teman-teman, kami di sebagai ininya, helikopter view-nya lah yang lebih gede gitu. Sebagai sarana tadi yang disampaikan oleh Mas Anwar tadi ya, sebagai branding produknya itu. Spiritnya Dewan itu tadi. Itu jadi hub-nya itu. Iya ya, jadi saya paham ini. Jadi tahu tentang Dewan Kesenian. Iya, banyak yang nggak tahu, Mbak, ini memang. Ilmu dan juga wawasan baru untuk pemirsa Dharma TV tentunya ya, Mas Anwar. Iya, Kemudian apa yang menjadi prioritas kerja Dewan Kesenian dalam rumusan rapat kerjanya, Mas Anwar? Bisa dijelaskan? Apa saja ini? Ada 5 aspek yang coba kami gagas ya. Yang pertama itu tentang bahwa ekosistem seni budaya di Batu itu sebagai kota baru itu penting dibuat ada aturan main, Mbak. Ya kalau organisasi punya ADRT, kalau perusahaan punya ADRT perusahaan ya kan, punya semua ada aturan mainnya. Iya. Nah kami mendorong dan kami melihat secara kebutuhan juga berdasarkan partisipasi, saran dan usulan dari teman-teman
baik itu seniman, budayawan ataupun pelestari adat. Perlu adanya ini untuk jaga rule-nya nih. Batu ini nanti akan jadi kota apa? Nah, basisnya kan semuanya itu kultur ya, budaya ya. Bagaimana kita budaya berperilaku orang Batu yang tentu berbeda dengan budayanya orang Malang, yang orang urban dengan orang pedesaan itu kan beda. Kemudian kami orang petani dengan orang yang basisnya profesi pegawai tentu beda. Itu mengubah kultur. Puncaknya adalah representasi budaya di Batu itu ada di desa-desa. Apa itu? Selamatan desa. Maka kami mendorong adanya Perda Pemajuan Kebudayaan. Dari Republik Indonesia, pemerintah pusat sudah bikin namanya undang-undang nih. Kemudian di provinsi juga sudah bikin pergub dan segala macam. Nah, kami bagaimana nih sesuai lokalnya? Tidak semua redaksional undang-undang itu kami copy paste tentu. Kenapa? Ada yang tidak relevan kan dengan kebutuhannya Kota Batu. Ya itu hari ini kami lagi fokus nih ke situ. Tadi kan asesmen tahun pertama. Dari asesmen ini jadi bahan nanti untuk bikin perda nih. Perda Pemajuan Kebudayaan. Apa itu berupa naskah akademik. Kemudian pasal-pasal yang harus diatur gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami mencoba untuk mulai nih kemandirian finansial organisasi gitu. Karena sebagai mitra, sebagai pelayan masyarakat tentu butuh energi yang besar. Kalaupun tadi termasuk regulasi itu ketika pemerintah Kota Batu tidak bisa memberikan insentif atau bantuan ke organisasi, ya biar kami tidak tergantung di situ. Toh banyak kok ternyata peluang di bidang seni budaya itu lewat ekonomi kreatif kan. Makanya kami punya Komisi Ekonomi Kreatif untuk menggali itu. Ya, Mas, ya? Betul. Memang dari awal spiritnya ini apa ya? Memang ditujukan untuk mandiri. Persoalan fasilitas, dikasih tempat di gedung kesenian, itu kan hanya fasilitasi tempat. Tapi roda organisasinya harus mandiri. Gitu. Ada 5 sebenarnya. Itu. Jadi yang kedua, kerjanya banyak banget. Nah, yang ketiga, ini kami konsolidasi. Skillnya teman-teman pengurus juga harus di-upgrade. Sebagai fasilitator di kebudayaan, fasilitator kebudayaan. Kemudian yang ketiga, keempat ini nantilah kita bahas yang di selanjutnya. Ya kita bahas. Selanjutnya adakah melibatkan kelompok akademisi? Ya, maaf, maksud saya adalah periode Dewan Kesenian Kota Batu 2021 sampai 2026 ya. Apa bentuk program pada tahun ketiga nanti, Mas Anwar? Dijelaskan ini menyambung. Nah, ini menyambung nih poin keempat. Kita mau bikin akademi seni. Itu salah satu cara untuk pertama, kami di Batu itu ternyata ditemukan kekurangan adanya pelatih seni. Pelatih seni ini ternyata kurang. Beberapa seni pertunjukan terutama. Teater gitu ya. Pelatih seni teater kurang, pelatih seni tari kurang. Pelatih seni untuk bagaimana seni rupa yang memang dia bikin ini ya, punya kemampuan akademik ya, ataupun bisa nyusun kurikulum, itu juga kurang. Nah, ternyata di Batu ada kebutuhan itu. Setelah kami mapping, ya kami mau bikin nih semacam akademi seni. Supaya apa? Ekosistem untuk seni ini lewat seni ya, karena budaya kan luas banget. Luas banget nih budaya. Itu yang kami dorong lewat akademi seni, termasuk di dalamnya tentu adalah konten-konten lokal, nilai-nilai adat dan nilai-nilai budaya itu. Nah, kita bikin di tahun ini. Sekaligus itu juga kalau ada akademi tentu ada orang berbayar gitu yaitu untuk perputaran organisasi. Oke Mas, kita lanjutkan lagi ya, karena saya masih penasaran ini tentang Dewan Kesenian Batu ya. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai setelah yang satu ini. Ya, masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program acara Ngobras bersama saya Nisha Naila dan juga Mas Anwar. Ya, Mas Anwar, tadi banyak sekali Mas Anwar sudah menjelaskan kepada pemirsa Dama TV berkaitan dengan program-program kerja dari Dewan Kesenian Kota Batu. Penasaran banget ini Mas ya, tadi lanjut lagi Mas, bisa udah kayak pemerintah ya kerjanya. Udah kayak pemerintah gitu, tapi mandiri banget. Ini patut diapresiasi loh pemirsa ya, karena jarang sekali loh Mas orang yang peduli terhadap desa seperti itu ya. Jarang sekali peduli dengan seni seperti itu, karena
itu tadi kembali lagi manusia kan kadang-kadang juga realistis ya Mas ya. Ada kebutuhan dan yang harus dipenuhi kadang-kadang. Kalau Dewan Kesenian ini saya lihat betul-betul kerjanya ikhlas tulus gitu ya. Ya, seni itu kan apa ya? Jadi kita itu semacam kayak terenyuh, terutama seniman, budayawan, ataupun teman-teman pelestari adat. Itu kan dia kerja yang bagaimana orang itu tetap punya keindahan. Bagaimana dunia ini tetap punya keindahan. Saya suka keindahan, Mas. Nah itu kan, ini kalau nggak ada, ini kan karya seni ya. Walaupun ini bunga dan vas ini karya seni. Kalau nggak ada ini tadi di meja, kering kan. Nah semacam itu. Nah kami mencoba untuk keindahan itu tetap ada, tetap lestari. Makanya dengan passion kami di organisasi Dewan Kesenian ini menjaga supaya ruh keindahan kita hidup ini tetap ada gitu. Termasuk ke desa-desa. Kadang desanya sih nggak jauh, nggak terpelosok. Cuman secara SDM-nya yang kadang merasa apatis gitu ya, nggak peduli gitu. Terus atau nggak tahu nih sama sekali bahwa nih orang ini punya peran gitu di situ. Nah kami ini kerjanya bukan mengeksekusi, tapi jadi provokator. Biar itu semua orang ini terpantik gitu, memprovokasi lah. Kerjamu, ayo di bareng-bareng ini punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Karena ini kerja kebudayaan nggak bisa ditangani Dewan Kesenian sendiri, nggak bisa ditangani pemerintah sendiri, nggak bisa ditangani oleh komunitas itu sendiri. Jadi harus bareng-bareng. Masyarakatnya ya. Ini harus digerakin gitu. Nah, bagaimana cara menggerakkan itu? Nah, salah satunya adalah simpulnya orang per orang ini dimasukkan ke lembaga-lembaga dan itu sudah difasilitasi oleh negara. Gitu. Kan sayang kalau nggak ada yang ngisi gitu. Gitu, Mbak. Jiwa muda yang provokator. Iya. Selanjutnya Mas, bagaimana pertumbuhan sanggar-sanggar seni ya dari sisi kesadaran hukum legal formalnya sebuah organisasinya bagaimana? Ya, jadi kami menemukan ada sekitar 600 kelompok seni, sanggar, paguyuban untuk seni ya, khususnya seni. Ada sekitar 600-an yang itu yang punya akta hukum, legal standing atau legal formal gitu ya. Itu paling hanya sekitar 5%, Mbak. 5%? Ini kan gini, negara itu punya dana abadi kebudayaan. Pingin bantu teman-teman pelestari nih. Tapi mekanisme negara untuk membantu ini kan si kelompok pelestari ini kan juga harus punya akta hukum yang jelas. Biar jelas kalau misalnya sekarang dibantu besok bubar gimana? Itu kan pertanggungjawabannya bagaimana? Nah, itu dari dulu kami menyuarakan itu. Supaya teman-teman ayolah paguyuban seni, lembaga adat, lembaga budaya bikin badan hukumnya gitu. Supaya apa? Ketika ada program nggak hanya menerima bantuan tapi ketika kerjasama dengan kampus kan apple to apple tuh. Kampus sebagai lembaga konstitusi entitas gitu ya, institusi. Nah ini teman-teman yang di kelompok seni pelestari budaya itu juga setara gitu di mata hukum supaya nggak jomplang banget. Jadi biar nggak ada kesan selama ini teman-teman itu dimanfaatin gitu. Sama misalnya ada kelompok-kelompok tertentu lah. Karena apa? Wong ini cuma gerombolan, nggak punya badan hukum gitu. Jadi nggak dihargain. Nah, bagaimana kita bisa dihargain sama orang kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri gitu. Itu mulainya di situ sih. Payung hukumnya juga harus jelas ya. Harus itu didorong. Itu ya, harus zaman sekarang kan semuanya apa-apa hukum urusannya. Iya, jadi selama ini sanggar-sanggar ini ya didorong untuk itu ya. Kami mendorong itu. Minimal misalnya kalau di desa itu minimal ada SK kepala desa lah. Gitu. Minimal itu. Minimal itu ya. Iya. Oke. Kemudian Mas, kalau boleh tahu ini ya, bentuk sumber dana Dewan Kesenian Batu ini jika akan menjalankan kemandirian organisasi seperti apa? Tadi kita sudah menyinggung banyak Mas ya. Tapi ini diulas kembali itu sumber dananya mandiri itu seperti apa? Mohon maaf, apakah bisa menghidupi diri sendiri dan anggota atau bagaimana selama ini? Dewan Kesenian ini kan memang berdiri sebagai kumpulan masyarakat yang punya kepedulian sosial yang tinggi terhadap seni, budaya, dan adat. Terkait kenapa kami harus membuat kemandirian finansial ya, membuat unit usaha. Ini supaya roda organisasinya itu tidak lagi, kalau awalnya Podomoro ya, bumbu Podomoro, patungan. Ini biar teman-teman itu ya udahlah, energinya sudah dicurahkan, waktunya udah dicurahkan untuk organisasi,
untuk hal-hal yang lain biar organisasi yang membackup. Misalnya untuk jalan nih mau ke sini gitu kan, atas nama organisasi ya kan yang backup organisasi. Berarti gini Mas, tadi kan Mas menyampaikan Podomoro begitu Patungan, ya. kan? Berarti anggota dari Dewan Kesenian ini adalah memiliki pekerjaan yang Ya. di luar Dewan Kesenian. Ya Dewan Kesenian kan bukan pekerjaan, Mbak. Oke. Bukan pekerjaan semacam kayak Tapi- Dewan Perwakilan Rakyat itu. Oh, gitu. Kalau kami ini kan organisasi sosial. Oke, Gitu. Jadi, Dewan Kesenian itu bukan organisasi pekerjaan. Yang organisasi pekerjaan itu adalah teman-teman di sanggar bekerja sebagai seniman tari. Nah, itu profesi. baik. Kalau di Dewan Kesenian ini kumpulan orang-orang, nggak cuman seniman, budayawan, pelestari adat, tapi juga orang-orang yang misalnya di ekonomi kreatif, kayak hukum tadi. Iya, Itu ya semuanya mencurahkan kepedulian sosialnya di ranah kebudayaan ini gitu. Makanya itu disebut peduli sosial gitu ya, peduli seni begitu. Peduli seni gitu. Jadi- Kami bukan perusahaan. Nah, supaya organisasi jalan. Kasih tahu juga pada pemirsa. Iya, jadi jangan dianggap Dewan Kesenian tuh punya anggaran, nggak punya. Memang banyak yang selama ini nyodorin proposal ke kami gitu ya. Loh, kami ini sama-sama perkumpulan masyarakat gitu. Sama dengan kamu yang pelestari sanggar ini. Baik. Tapi kerja kami adalah membantu kamu untuk bisa lebih maju nih ke organisasian kesenianmu gitu. Makanya kenapa kami di Dewan Kesenian ini sekarang lagi bikin namanya unit usaha. DKKB bikin usaha namanya Dekaverse di ranah digital. Apa itu? Salah satunya adalah kami bikin publisher, kami bikin tadi paket seni budaya untuk diwisatakan, kami bikin beberapa produk media, kami bikin produk merchandise gitu. Ini memang ranah profesional. Makanya ada komite, ada komisi tadi. Iya. Gitu. Iya. Ini kan jelas, biasa. supaya jelas. Iya, ini supaya jelas, makanya biar tidak salah paham pemirsa Damat TV untuk mengetahui Dewan Kesenian itu Termasuk bagaimana. Termasuk untuk teman-teman yang biasanya di perkumpulan seni budaya itu juga supaya jelas bagaimana sih menjalankan organisasi tanpa harus menunggu ketergantungan minta-minta. Iya. Gitu. Baik, luar biasa sekali Mas Anwar. Kemudian bagaimana sinergitas Dewan Kesenian dengan pemerintah daerah sebagai mitra membangun seni budaya? Seperti yang tadi sudah saya singgung, kerja kebudayaan itu nggak bisa selesai oleh satu simpul. Gitu. Jadi kami sebagai unsur masyarakat, kalau di pilar pembangunan itu kan ada 3 ya. Baik. Ada governance, pelayanan publik, yaitu ada pemerintahan, akademisi di situ. Kemudian di pilar yang kedua itu ada private sector, ada pelaku bisnis, orang-orang yang berusaha, pengusaha gitu ya, menjalankan roda ekonomi ini biar berputar. Nah, yang ketiga adalah masyarakat sipil yang terorganisir. Nah, salah satunya Dewan Kesenian ini di sini. Kalau ini juga nggak ada, ya tentu ya nggak imbang segitiga pilar pembangunan ini gitu. Jadi semua sisi ini Semua sisi, 3 pilar bersinergi ini gitu ya istilahnya ya. harus sinergi. Baik. Ya kami mendorong itu. Salah satunya adalah makanya kami memandang perlu adanya Perda Pemajuan Kebudayaan. Supaya apa? Ada aturan main nih 3 pilar ini. Iya. Bagaimana sih nanti kalau kita saling bermitra itu? Ini aturan mainnya di sini. Kalau nggak ada aturan mainnya kan jadi selera. Iya, nanti kita Aku lagi nggak suka nih sama pengurus yang ini. Nggak tak aja lah. Gitu. Tapi kalau sistem yang jalan, ya siapapun itu ya semua harus dikerjakan. Semua harus bekerja dengan fungsi dan perannya masing-masing gitu, Mbak. Begitu ya. Nanti kita akan bahas perdanya ya Mas ya di episode mendatang ya. Ya kayaknya sambil nunggu setelah lebaran ya. Oke, selanjutnya Mas, apakah ada jaminan payung hukum sebagai upaya pemberdayaan pelaku seniman di wilayah Dewan Kesenian? Kami secara payung hukum, kami punya akta hukum notaris, Mbak. Kami berbadan hukum. Kemudian supaya kami diakui oleh publik Kota Batu, tentu secara pengukuhan, tentu bukan SK ya, jadi semacam bahwa pengakuan memang sudah diakui. Ini Dewan Kesenian ada di Kota Batu dan eksis dengan program-programnya. Gitu. Itu secara hukumnya di situ. Nah, yang ketiga itu tadi kami mencoba mendorong Perda Pemajuan Kebudayaan. Mudah-mudahan jadi perwali nih nanti supaya aturan mainnya. Syukur-syukur salah satunya adalah nggak hanya bermitra secara program kegiatan, tapi juga pemerintah Kota Batu lihat Dewan Kesenian ini ternyata penting banget untuk ada gitu ya. Kalau nggak dianggap penting, ya udah biarin nggak usah ada. Tapi kalau dianggap penting, ya udah tak bantu
karena negara punya anggaran untuk kerja ini gitu. Iya. Bagaimana pelestarian kebudayaan ini? Nah, dari situlah. Kalau sekarang nggak bisa ngasih, karena memang nggak ada dasar hukumnya. Ini bukan untuk kami, tapi untuk ke depan siapapun yang akan menjalankan roda organisasi Dewan Kesenian ini. Ini kami mencoba untuk membangun pondasinya dulu. Baik. Gitu. Baik Mas Anwar. Selanjutnya Mas Anwar, saya dengar Dewan Kesenian Kota Batu ini sedang mengawal terbitnya Perda Kebudayaan ya, pemajuan kebudayaan ya. Bisa dijelaskan? Tapi tunggu dulu ya Mas Anwar ya, karena ada yang mau lewat berikut ini. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan juga Mas Anwar. Gak terasa Mas Anwar ya, 1 jam ya, hampir 1 jam kita ngobrol santai ini ya. Ini kesannya kayak nggak santai, serius banget ya. Tapi dengan santai. Iya, dengan santai. Serius dengan gitu. santai. Karena ini bahasanya tentang ada hukum-hukumnya itu ya. Iya, ternyata berorganisasi itu seserius itu ya. Enggak kok, kita tetap enjoy, happy. Iya, tetap harus happy ya happy. Mas Anwar ya. Oke, biar awet muda terus Mas Anwar. Ya Mas, lanjut lagi Mas, tadi pertanyaan saya terkait dengan itu tadi ya. Saya dengar Dewan Kesenian Kota Batu ini sedang mengawal terbitnya pemajuan Perda Kebudayaan. Ini bisa dijelaskan kepada pemirsa bagaimana itu perdanya? Semenjak 2018 disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nasional, Batu salah satu kota yang sudah menyusun namanya PPKAD, Pokok Pikiran Kebudayaan Antar Daerah, yang itu menjadi dikumpulkan oleh se-Indonesia menjadi pokok pikiran kebudayaan nasional. Jadi dari daerah ke nasional. Batu salah satunya. Dari situ turunannya adalah bagaimana undang-undang ini sudah disahkan, permen dan segala macamnya, peraturan menteri. Nah, tinggal bagaimana di daerah menerjemahkan adanya pemajuan kebudayaan sebagai strategi kebudayaan nasional ini untuk diterapkan di daerahnya masing-masing. Nah, itulah kami sejak Kongres Kebudayaan Daerah Kota Batu tahun 2020 kemarin, salah satu rekomendasinya adalah harus ada Perda Kebudayaan. Nah, itu yang kami kawal sejak hampir 2 tahun ya, karena kepotong pandemi. Ada pandemi 2 tahun, jadi kami di tahun kedua Dewan Kesenian Kota Batu periode sekarang ini kami coba inisiasi kembali. Kemarin tahun lalu kami sudah koordinasi dengan eksekutif, yaitu lewat kedinasan, kemudian kami sudah sampaikan juga ke Wali Kota Batu terkait perda. Tapi untuk usulan perda ini kami titipkan lewat legislatif, ya bukan eksekutif, tapi lewat legislatif, yaitu DPRD kepada pimpinan daerah, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu. Kami sudah bertemu kemarin. Dan kami diamanati untuk bagaimana mengawal ini. Perda itu adalah dasarnya dari naskah akademik. Nah, kami kemarin juga sudah ketemu dengan tim, bukan tim ya, staf ahlinya Dirjen Kebudayaan, kebetulan orang Malang, Mas Anom, dan juga ketemu dengan lembaga yang akademik untuk penyusunan naskah akademik itu lewat Universitas Brawijaya, yaitu lembaga SDGs-nya di FISIP Universitas Brawijaya, Mbak. Jadi itu yang kami lakukan supaya apa? Kami punya perspektif. Se-Indonesia ini sudah banyak yang bikin perda pemajuan kebudayaan. Menurut informasi dari teman-teman staf ahli Dirjen Kebudayaan. Tapi faktanya adalah tidak banyak yang di situ mengungkapkan tentang kebutuhan lokal. Jadi semacam kayak dari undang-undang di copy paste, diganti namanya jadi daerah setempat gitu. Nah, itu yang kami tidak ingin. Jadi ini tidak main-main. Ini harus sebagai aturan. Betul-betul ya, harus dirancang benar-benar, karena apa? Menurut kami Batu dengan sebelah aja beda kok. Jangan sampai nanti Perda Pemajuan Kebudayaan Kota Malang tinggal diganti aja Kota Malang jadi Kota Batu. Isinya sama. Ternyata pada eksekusi ya pelaksanaannya. Lah ini aturan mainnya kok. Karena apa? Copy paste dari kota sebelah. Lah ini nggak sesuai kok di kota kita gitu. Nah, kami nggak pingin itu. Nah, kami kan sudah bikin Kongres Kebudayaan tahun 2020. Kami sudah bikin asesmen dari 2021 gitu ya. Kemudian kami bikin raker dan kami mendorong adanya lembaga adat, teman-teman di
lembaga-lembaga kebudayaan ini bisa tumbuh gitu ya. Jangan sampai ini tidak terakomodir. Gitu. Makanya ini serius banget ini kerjaan ini. Ya, serius. Kami sudah bekerja 1 bulan ini karena ini juga sudah masuk prolegda. Jadi program legislatif daerah tahun 2023 mudah-mudahan juga kayaknya sepertinya di sidang ketiga ini. Di tahun ini targetnya ini di DOK. Ya, mudah-mudahan mohon doa restunya. Ya inilah kerja-kerja kebudayaan itu, ruang-ruang sunyi, Mbak. Nggak kelihatan apa yang ngobrol dengan kampus, ketemu dengan tim tenaga ahli itu kan nggak kelihatan ya, karena bukan selebrasi. Kerja Dewan Kesenian itu ya seperti itu. Jadi support kami, dukung kami, mudah-mudahan kita Pasti bisa kita dukung. iya bisa mengakomodir itu kemajuan kebudayaan daerah Kota Batu. Iya. Jadi betul-betul harus dirancang ya Mas. Kemudian kalau boleh tahu kapan ini di tok? Targetnya setelah sidang ketiga itu sekitar September. Oh, September. Mudah-mudahan jadi kado 2023. ulang tahun Kota Batu ya. Kan Oktober ulang tahun nih Batu. Mudah-mudahan berarti Batu kota wisata yang berbudaya, kota pertanian yang berbudaya gitu ya. Kota kreatif yang berbudaya ini kami bisa memberikan kado untuk Kota Batu tahun ini. Amin. Semoga targetnya tahun ini. Targetnya ya harus. Iya. Kalau bisa tepat waktu begitu. Iya. Tapi insya Allah ini udah ada lancar lah. Insya Allah lancar karena dari kampus UB juga sudah oke, secara informal sudah oke, dari staf ahli dirijen juga sudah oke, dari legislatif juga udah oke. Iya, ini tayang di Dama TV ini semoga juga targetnya harus ya Mas ya, karena sudah ditonton oleh pemirsa Dama TV masyarakat luas. Jadi targetnya harus betul-betul insya Allah tepat waktu, gitu ya. Dia harus diusahakan, ya. Diusahakan tepat waktu. Ya, Mas Anwar, kemudian adakah program dari Dewan Kesenian Batu semacam membuat akademi seni begitu? Adakah? Akademi sendiri kami rencana untuk launchingnya tahun depan. Tapi tahun ini bagaimana pondasi kurikulumnya udah mulai ketata gitu. Sebenarnya dari teman-teman sanggar itu kan sudah biasa tuh bikin pendidikan seni. Nah, bagaimana ini dikolek gitu, dikumpulin, bukan ruangnya yang dikumpulin. Nanti soal akademinya tersebar di masing-masing sanggar. Tapi bagaimana organize-nya ini sebagai sebuah Dewan Kesenian sebagai sebuah program terorganize, kemudian bisa ada profitable baik bagi organisasi ataupun pelaku seni, sehingga semuanya hidup. Jadi seniman itu nggak menunggu untuk tampil itu ditanggap, tapi dia dari pengetahuannya aja udah bisa dapat profit gitu. Apalagi sekarang kan digital Mbak eranya. Kita bikin konten aja di YouTube bisa dimonetize kan lumayan tuh. Tinggal bergeraknya aja bagaimana. Nah, yang punya ide-ide itu kan yang mahal ini. Nah, itu dari Dewan Kesenian yang punya ide-ide seperti itu. Kemudian Mas, untuk apa saja sih ruang lingkup kebudayaan yang harus dijalankan oleh Dewan Kesenian? Tadi saya terlewat ini mau tanya itu. Ya, kami fokusnya sebenarnya basisnya tadi sudah kami singgung. Basisnya adalah pedesaan. Karena Batu ini kota madya, kota wisata, kota ya, tapi basis kulturnya itu pedesaan. Ya, fokus di aspek pedesaan itu sendiri. Kalau di Undang-Undang Pengajuan Kebudayaan kan ada 11 objek sebenarnya. Ada manuskrip, ritual adat, nilai tradisi, teknologi tradisi gitu ya, ataupun seni. Seni itu bagian kecil dari kebudayaan. Nah, kalau di Batu tentu semuanya epicentrumnya itu ada di desa, Mbak. Di desa itu kan ada masyarakatnya, ada lingkungannya, ada pemerintahnya, ada kebudayaan lokalnya, ada sumber mata air, ada situs, punden. Nah, di situ puncak dari kebudayaan desa itu ada namanya selamatan desa, sedekah bumi, kemudian bersih desa, selamatan mata air gitu, atau untuk selamatan punden dan segala macamnya. Nah, di situ kami fokusnya. Jadi diambilnya itu hilirnya dulu. Oh, kebudayaan itu wujud konkretnya di mana sih? Jadi nggak abstrak. Kalau kita membahas kebudayaan adalah, wah itu abstrak banget, banyak gitu. Tapi kita coba kerucutin. Di konkretnya itu di selamatan desa ini kan udah ada yang desa di Batu itu usianya 160 loh, Mbak. Di Batu itu? Di Batu. Jadi dia jauh lebih tua daripada Indonesia itu sendiri. Nah, dia dari dulu sudah melaksanakan itu.
Nah, ini kita tinggal nguatin aja gitu. Oh, ayo dilestarikan. Kalau sesuai kekinian, bagaimana ya? Hari ini, oh ya tentu digital. Terus ada batasan apa yang tidak boleh berlebihan gitu. Misalnya bikin karnaval desa ya tentu harus sesuai dengan pakemnya itu. Kelokalan. Kalau di lokalnya itu orang petani, masa selamatan desa karnaval sampai subuh. Besoknya nggak ke kebun dong. Jadi harus dikondisikan ya Mas semua ya. Ya tentu dinamika kebudayaan memang harus tetap ada aturan mainnya. Bukan dikondisikan tapi ada aturan main yang disepakati bersama. Begitulah Mbak kira-kira. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Mas, apa yang Dewan Kesenian Kota Batu harapkan dengan usainya rapat kerja di tahun ketiga ini, sekaligus harapan-harapan, closing statement untuk pemirsa Dama TV yang menyaksikan program acara Ngobrol Santai. Baik, rapat kerja 2 tahun 2023 Dewan Kesenian Kota Batu ada 5 bidang yang menjadi program prioritas. Yang pertama tentu kami melanjutkan advokasi untuk terwujudnya peraturan daerah dan juga harapannya menjadi perwali tentang pemajuan kebudayaan daerah Kota Batu. Termasuk ada tindak lanjut untuk teman-teman di eksekutif mengupdate dari pokok pikiran kebudayaan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemandirian organisasi. Kami di Dewan Kesenian Kota Batu sedang berusaha untuk bagaimana kemandirian organisasi dan bisa bekerja melayani teman-teman di aspek kesenian, kebudayaan dan juga nilai-nilai adat dan juga tradisi bisa bekerja dengan baik. Termasuk juga bermitra dengan semua stakeholder baik di pemerintahan, akademisi ataupun teman-teman pelaku swasta nih. Ya kita harus bekerja bareng. Ngomong kebudayaan sebagai pondasi dasar sebuah penghidupan ini, kalau nggak kerja bareng-bareng nggak bisa. Tentu kami sangat mengharapkan kita bisa bermitra dengan baik ya, tentu dengan porsinya masing-masing. Kemudian kami juga sedang berfokus untuk bagaimana kemandirian ini bisa juga memberikan dampak yang positif bagi teman-teman pelaku di lingkup Dewan Kesenian Kota Batu, baik itu pelaku seni, pelaku budaya, pelaku adat. Ya, kita berbagi peran lah. Jadi kami coba untuk semuanya punya porsinya masing-masing. Ada yang memang jadi pelakunya, ada jadi pelestarinya. Biar kami ini jadi advokasinya gitu. Itu kerja bareng lah. Harus kerja bareng. Karena itu khasnya orang Batu, Mbak. Jadi kerja bareng itu guyup rukun, semuanya bisa dikerjakan bareng-bareng, semacam kayak Sinoman Biodo itu kan punya perannya masing-masing. Nggak semua harus tampil untuk menyajikan makanan, tapi juga ada yang masak. Ya, di belakang layar. Di belakang layar ada yang masak, ada yang menyajikan makanan. Gitu. Itu termasuk budaya loh Mas, Sinoman. Sinoman Biodo. Gitu. Saya pengen juga Sinoman. Ayo, Sinoman Biodo di Dewan Kesenian. Terima kasih ya Mas Anwar ya. Mungkin closing statement karena sebentar lagi adalah memasuki perayaan Idul Fitri. Silahkan Dewan Kesenian Kota Batu melalui Mas Anwar. Kami dari Dewan Kesenian Kota Batu periode 2021-2026 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih Mas Anwar. Mohon maaf lahir dan batin juga ya Mas Anwar ya. Semangat selalu di sisa puasa ini ya. Iya, semangat. Baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai di episode kali ini. Tetap terus saksikan program acara Ngobras di episode mendatang. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dama TV, selalu damai di hati. Sampai jumpa.